Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriawan. Saya akan menjelaskan tentang primitive point. Nah, jadi pertama itu untuk fungsi-fungsi dari setiap codingan ini. Yang pertama itu GL point size. Nah, GL point size ini gunanya untuk mengatur besar dan titik. Nah, jadi ukurannya itu nanti disesuaikan. Karena ini 2, jadi besarnya nanti hanya 2. Kemudian GL color buffer bit. Nah, ini itu untuk membersihkan layar latar belakang dengan warna hitam. Jadi nanti layar tampilannya itu di windownya warna hitam. Nah, kemudian ini GL begin ini untuk memulai, titik memulai menggambar. Nah, poin ini akan berbentuk titik gitu, jadi membentuk titik. Nah, untuk GL vertex 2 ini untuk menentukan titik koordinat awal dan akhir. Nah, jadi awalnya misalkan di sini 75 biasa ini sampai akhirnya minus 75 itu. Nah, nanti hasilnya akan kita tunjukkan. Kemudian GLN ini sebagai sintak penutup dari GL begin. Nah, selanjutnya GL flash. Nah, GL flash ini memastikan gambar bisa dieksekusi. Nah, nanti gambar yang muncul itu dipastiin sama GL flash dia bisa dieksekusi apa enggak buat biar keluar gitu. Nah, int main ini merupakan metode utama untuk mengeksekusi keseluruhan program. Nah, nanti semuanya yang ada di sini itu dieksekusinya dari int main. Kemudian glute init. Nah, ini tuh untuk mengatur pembuatan window. Jadi nanti diaturnya di dia. Nah, kemudian glute init window size. Nah, fungsi codingan ini untuk membuat window dengan size yang sudah ditentukan. Nah, jadi saya membuat dengan size segini. Kemudian glute create window ini, jadi nanti glute ini akan membuat tampilan window dengan nama primitive point. Nah, kemudian glute ortho ini untuk fungsi alokasi hasil eksekusi dan kontribusi sistem koordinat dengan urutan kiri, kanan, bawah, atas. Kemudian glute display func. Metode ini untuk memanggil display. Nah, jadi metode ini itu nanti memanggil yang di atas ini, memanggil yang reader scan untuk membaca. Kemudian glute main loop itu sintak untuk mengulang fungsi dari main. Nah, nanti di looping terus gitu di int mainnya. Nah, ini kan yang pertama. Kemudian kita coba nih, kita compile run. Nah, hasilnya itu nanti ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, koordinatnya itu sesuai dari GL vertex 2 ini yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita open dulu. Selanjutnya itu garis vertikal. Nah, ini
ini horizontal, salah. Nah, ini garis vertikal sebenarnya tuh fungsinya sama aja, cuman dia beda di GL begin. Nah, jadi tiap-tiap di begin ini mencirikan gitu. Nah, lines ini gunanya untuk membuat garis. Sebenarnya semua sintaknya hampir sama, cuman beda di GL begin aja. Jadi nanti di GL begin itu sama aja. Pertama dia buat nih garis, satu garis. Nah, GL clear color ini dia menentukan warna garisnya apa. Nah, warna garisnya itu ditentuin dari sini. Nah, jadi kodenya ini udah ada klasifikasinya, warna-warnanya tuh angkanya beda-beda. Nah, bawahnya ini GL clear GL color 3F untuk tentukan warna juga, warna yang di mau gitu. Terus GL vertex 3F itu untuk menentukan titik awal dan akhir, titik koordinatnya gitu, nanti saling terhubung sehingga membentuk suatu garis. Nah, GLN ini untuk mengakhiri GL begin. Terus GL plus ini memastikan buat eksekusi gitu, bisa dijalanin apa enggak. INT main sama kayak tadi, jadi INT main ini metode utama buat mengeksekusi keseluruhan yang ada di program. Terus init ARGC dan ARGV mengatur pembuatan window. Nah, terus create window, jadi membuat nanti mau dieksekusi itu dibuat window dulu. Nah, namanya itu garis vertikal ini. Kemudian buat display function. Jadi display function ini akan memanggil vertikal. Nah, vertikalnya ini. Jadi dari sini ini manggil dia. Kemudian glute main loop. Glute main loop itu untuk sintaks mengulang fungsi main. Gitu. Ini dieksekusi dulu. Compile and run. Nah, ini hasilnya bentuknya lurus, nggak tahu nih belok kenapa, mungkin salah dari source code yang udah dibuat atau kesalahan human error. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu masih sama garis juga. Yang selanjutnya itu garis horizontal, tadi kan vertikal. Nah, sekarang garis horizontal. Jadi bedanya cuma di ininya aja paling. Yang di sini di garis horizontal. Jadi bentuknya yang muncul itu nanti bentuknya horizontal. Untuk source code-nya semuanya sama aja sih kayak yang sebelumnya buat garis, karena sama-sama cuman buat garis. Nih, jadi GL color dimulai dari dia nih, dari dia. Nah, dia itu membuat garis, kemudian clear color menentukan warna, ini juga warna, ini koordinat menentukan titik koordinat mulai sampai akhir, ini juga titik koordinat. Nah, ini koordinat, ini warna garis, ini koordinat,
Ini koordinat, yang vertex itu koordinat. Nah, kita langsung ke create window-nya. Ini nanti dibuat window garis horizontal dengan nama garis horizontal. Nah, kita eksekusi, compile and run. Tuh, jadi yang saya minta ini hasilnya jadi kayak gini, berbentuk horizontal, warnanya biru. Tuh, terus ke program selanjutnya. Sekarang berarti ketiga ini garis diagonal, ya, sama aja kayak yang tadi, jadi bentuknya doang, source code-nya hampir sama, cuma hasilnya itu beda bentuknya, sama garisnya itu posisinya beda. Ini dilihat aja, nanti langsung dieksekusi. Penjelasannya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, karena source code-nya nggak beda jauh. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini, kompalan run. Tuh bentuknya nyerong gitu, human error nih kayaknya, saya nggak di tengah posisinya. Nah, lanjut. Yang keempat itu segi 4. Yang keempat itu nih, segi 4. Nah, yang ini tuh hampir sama juga, cuman beda sedikit. Nah, GL clear, kita mulai dari awal aja. Nah, ini untuk membersihkan layar latar belakang dengan warna hitam. Di layar di Windows nanti warna hitam. GL clear color 3F itu fungsi untuk menentukan warna GL begini. Nah, ini dimulai menggambar dari sini. GL quotes itu berarti kita nanti akan menggambar menggunakan 4 buah titik yang terhubung jadi segi 4. Nah, GL vertex ini untuk menggambar titik pada koordinat, contohnya dari X ke Y gitu. Nanti dari koordinat yang telah dibuat ini kebentuk jadi segi 4. GLN sebagai sintak penutup dari begin. GL flash memastikan gambarnya nanti bisa dieksekusi gitu. Nah, include swap buffer itu untuk menentukan bagian belakang buffer menjadi layar buffer. Saya kurang tahu ini yang ini, pokoknya buffer gitu lah. Nah, int main ini metode utama untuk mengeksekusi keseluruhan program. Nah, group init mengatur pembuatan window, jadi windownya diatur sama dia nih pembuatannya. Terus group in display mode untuk meminta window yang bersifat double buffered dengan warna RGB. Nah, jadi nanti warnanya bisa RGB gitu, diatur dari dia. Window position mengatur posisi pada layar window. Nah, layar windownya itu nanti diatur di sini posisinya. Nah, saya minta 100 sama 100. Include init window size. Nah, membuat window dengan size yang sudah ditentukan, yaitu 600 sama 400. Kemudian create window, nanti windownya itu dibuat, kita ngebuat window dengan nama membuat gambar segi 4. Nah, display function ini memanggil dari fungsi yang ini, segi 4, panggil sama source code ini. Terus main loop itu sintak untuk mengulang fungsi main. Nah, jadi diulang-ulang nanti di dia nih. Ini contohnya, kita execute, compile and run. Atau jadinya gini. Berarti warna yang saya buat itu 1,00 itu jadi warnanya merah segitiga,
karena nggak di tengah berarti koordinat yang saya buat nggak di tengah gitu. Nah yang terakhir ini kita buat segitiga ini open. Nah source code nya nggak beda jauh, sama aja kayak yang sebelumnya, jadi dia beda di GL begin. Nah di bagian GL begin ini, GL triangles ini untuk menggambar 3 buah titik yang terhubung menjadi sebuah segitiga nanti, jadi kayak ngebentuk segitiga titik 3 gitu. Nah kemudian jadi segitiga. Nah GL clear colornya ini sama aja kayak yang tadi buat mengatur warna, juga warna segitiganya. Ini koordinatnya untuk membentuk segitiganya dari X ke Y gitu. Udah sama aja. Oke, ini terakhir execute, compile and run. Nih hasilnya gini, jadi di bawah saya bikin, nggak di tengah atau di atas juga. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.